Jumpa lagi dengan saya, Kurumi. Oke, sesuai dengan janji saya kemarin, pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan tentang percabangan pada bash scripting. Kita langsung sajalah buka terminal. Di sini kebetulan saya sudah yang namanya punya folder belajar. Ada folder belajar sama apa itu tadi itu ya yang saya buat. Latihan nih. Di sini kita masuk direktori latihan dulu. CD latihan. Kemudian clear ls kosong. Kita buat dulu filenya sudo touch latihan if.sh. Kita kasih perizinan chmod 77 latihan if.sh. Di sini editor yang saya gunakan, saya menggunakan Nano. Bagi teman-teman yang bingung kalau menggunakan Nano, silahkan pilih editor lainnya seperti Gedit atau Livepad atau apalah yang menurut teman-teman enak. Di sini kebetulan saya sukanya pakai Nano karena biar nano banyak rasanya katanya kan. if.sh kita kasih menu wajibnya. Oke. Di sini Eko kok jadi menu Eko ngoding itu enaknya sambil minum kopi. Jadi buat teman-teman yang suka ngoding tuh sediain kopi, kalau nggak susu. Kalau susu cuman cepat ngantuk, yang ada bukan begadang tapi ngantuk. Eko kita buat dulu pilihannya yang mau kita pakai di if-nya. Misalnya apa ya, terserah teman-teman lah mau buat apa. Kalau di sini saya kayak bikin file, remove file, misalnya add file pdf Eko 2 add file doc. Yang ketiga Eko 3 remove all files. Eko min n inputkan pilihan read pilih. Kita langsung menuju if-nya. Di sini dia if-nya menggunakan kurung siku, bukan kurung biasa kayak kita ngoding di bahasa pemrograman lainnya. Dia if $pilih equals 1. Statementnya apa, misalnya dia mau diapain gitu kan, kita kebetul bikin file pdf. Sudo touch file.pdf
misal ini kita kasih dia do 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 nah latihan if.sh. Di sini dia juga else if-nya juga beda, disingkat dia elif. Hati-hati, spasi juga di sini berpengaruh, case sensitif juga. Dolar pilih sama dengan 2. Ingat ini di spasi ya, jangan lupa titik komanya. Dan sudo touch file.doc latihan if.sh else elif dolar pilih sama dengan 3. Dan remove berarti dia rm min rf nama filenya apa yang mau dihapus, file.pdf files.doc. Jangan lupa kalau if itu dikasih else nya juga ya teman-teman ya, echo. Tapi di sini kalau udah else dia itu nggak perlu yang namanya dikasih lagi then, langsung aja eksekusi pilihan tidak tersedia, kemudian kita kasih v penutup dari if nya selalu itu. Oke, enter. Kita buka seperti biasa latihan if.sh. Oke, dia sudah ada tuh 1, misalnya kita pilih 1. Oke, filenya sebenarnya udah terbuat tapi belum tak tampilin karena saya lupa tadi ngasih perintah ls nya. Kita kasih 2. Udah, kita kasih ctrl-c dulu, kita lihat hasilnya ada nggak dia. Tekan, dia sudah ada. Ini hasil filenya yang tadi kita pencet-pencet tuh, pilihan 1 sama 2. Sekarang kita lihat pilihan yang ketiga berhasil apa enggak. Pilihan 3. Oke, kita cek filenya udah nggak ada kan, bener berarti dia. Kita masuk ke nano lagi, nano. Nah, di sini saya ingin jelaskan. Di sini buat teman-teman yang pengen belajar kayak nampilin perintah touch di sini digunakan untuk membuat file. Kayak misalnya file.sh, .pdf, .doc. Makanya di sini then itu berarti dia setelah if ini kemudian then ini akan apa? Dia akan melaksanakan perintah apa yang selanjutnya. Perintahnya ini kebetulan. Kemudian ada tanda dan ini saya lupa apa namanya kemarin itu. Operator apa? Bukan operator ya, lupa saya juga, itulah pokoknya. Kemudian ini. Jadi ketika pilihan 1 ini dipilih, kemudian then dia perintahnya yang dieksekusi itu ini, dan ketika ini udah selesai dieksekusi, kemudian perintah ini akan dilaksanakan sehingga dia terbuka, yang namanya menu ini lagi terbuka, yang ini terbuka lagi. Ini misalnya ya, saya contohin. Kalau yang ketiga ini kan saya tidak kasih ini, jadi dia langsung keluar. Saya contohin misal yang tadi tuh. Nah, ini misalnya saya kasih add file 1. Nah, karena tadi saya kasih yang namanya coding dot 1 dot yang ini,
yang ini di bagian habis eksekusi sudo touch file pdf nya, maka dia akan terbuka lagi menu ini. Kalau misalnya kita pilih 2 lagi, dia juga akan terbuka lagi menu ini. Kalau kita pilih 3, dia akan langsung keluar. Karena apa? Karena kita nggak ngasih yang tadi tuh, yang namanya bus.lat. Kalau sebenarnya ada cara lain sih sebenarnya, selain pakai cara ngebukanya cara ini, pakai bus di depannya, misalnya kayak gini nih, bus latihan if.sa, ya sama aja sih sebenarnya. Oke. Mungkin di sini tadi tuh mana ya. Nah, ingat teman-teman, ini juga penting nih. Kenapa V? V ini digunakan untuk mengakhiri yang namanya if ini. Kalau di sini teman-teman menggunakan perulangan if, maka jangan lupa di bagian terakhir itu dikasih V. Kalau dia tidak dikasih V, nanti ada error. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya kita akan ngebahas tentang for kali ya, looping. Oke, mungkin minggu depan lah saya buat tutorial tentang loopingnya. Oh iya, ini hanya tutorial dasar-dasar ya, jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton tutorial ini. Saya akhiri, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, sekian ya.